Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Di episode kali ini cukup istimewa karena kita sudah kehadiran tamu Ustadz Dr. Ahmad Husnul Hakim MA atau yang akrab biasa kita sebut dengan Abah ya. Abah Husnul, apa kabar Abah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kayaknya pertama kali juga saya ngobrol langsung atau personal dengan Abah gitu. Kita dapat pesanan tema, kita ngebahas tentang tawakal nih Bah gitu. Nah untuk saya yang awam gitu ya, tawakal itu kan berserah diri gitu ya Abah ya. Nah sebenarnya kalau boleh kita nanti sharing ya Bah, tawakal itu pas awalan atau pas setelah kita melakukan ikhtiar itu gitu Bah. Gimana penjelasan yang biar saya mudah memahami gitu Bah. Wah, mantap ini. Saya ingin sampaikan dulu bahwa ada dua sifat yang itu menjadi musuh bagi iblis ya. Pertama ikhlas, illa ibadakal mukhlasin. Yang kedua tawakal. Innahu laisa sultan 'alal ladzina amanu wa 'alal yatawakkalun. Bahwa setan itu sudah nyerah kepada dua orang ini, yang ikhlas sama yang tawakal. Nah, kalau begitu tawakal ini menjadi hal yang terpenting, maksudnya hal yang penting bagi seorang muslim. Ya, di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat bicara tentang tawakal. Pertama, Allah menyatakan Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun biasanya. Hendaknya orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Nah, gitu. Nah, ayat-ayat ini dan tentu saja hadis-hadis juga banyak ya Ustaz ya. Banyak. Bahkan digambarkan dalam hadis itu seandainya kamu bertawakal haqqa tawakkuli, seandainya kamu benar-benar tawakal, sebenar-benar tawakal, itu ibarat seperti burung, dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, pulang-pulang penuh. Tapi ada hal yang menarik tadi itu. Apa tuh? Tawakal itu sesungguhnya di awal dan di akhir. Wah ini mantap ini. Mantap ini. Ulama menjelaskan bahwa tawakal itu ada 4I 1T. Ya, itu ada saya. Pertama ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha ya, usaha. Mana ikhtiar itu memilih, masa milih usaha yang penting halal ya. Nah, setelah dia mendapatkan saya mantap usaha ini, entah jual bakso, entah jual apa dan sebagainya ya pokoknya. Baru kemudian ijtihad. Ijtihad itu adalah ada kesungguhan. Inilah kemudian kita pahami dengan profesional. Entah bentuk ijtihadnya tadi itu, profesionalitas tadi itu ditumbuhkan, misalnya sebelum dia buka dia harus studi kelayakan, atau seandainya dia di sebuah perusahaan biasanya dimasukkan ke diklat dan itu dalam rangka untuk mencapai ijtihad tadi. Ada kesungguhan, keseriusan di dalam bekerja. Yang ketiga ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Hati-hati itu namanya tidak menghalalkan segala cara. Nah, 3 inilah yang menjadi wilayah kita. Ini sebelum kita masuk pada tawakal ya. 3 ini, usaha, sungguh-sungguh, hati-hati. Baru kemudian usaha lahir tadi itu dikuatkan usaha batin, namanya isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Ya kira-kira bahasa kita berdoa lah. Doa. Baru setelah itu tawakal. Makanya dia di akhir. Ini kita bicara secara umum ya, tawakal. Karena itu hasilnya nanti, karena dia prosesnya ada, cirinya apa? Bahwa dia benar-benar tawakal. Ketika berhasil, dia tidak merasa senang karena dia telah berusaha. Tapi dia kembalikan pada Allah. Ketika dia gagal, dia tidak susah. Kenapa? Dia sudah merasa tawakal pada Allah. Sudah bersungguh-sungguh. Nah, kalau begitu, tawakal itu adalah hati kita yang akan bicara. Nah, yang menjadi persoalan di masyarakat itu biasanya begini. Ini saya kasih contoh ya. Saya misalkan melakukan satu perjalanan, dan perjalanan ini harus memang harus berangkat. Biasanya itu kalau misalnya nih kendaraan ini, wah, iya lupa nih,
kita belum cek ban, belum tune up, bagaimana? Udah deh tawakal aja. Wah ini salah ini. Oke. Nggak begini. Orang seringkali menyebutkan kata tawakal ketika dia sudah tidak bisa usaha, nggak bisa begitu. Makanya tawakal itu pada wilayah yang tertinggi, di mana ketika seseorang melakukan satu usaha itu nggak boleh 100%. Jadi usaha itu nggak boleh 100%. Paling tidak 99%. Sebab apa? Harus ada wilayah kosong milik Tuhan. Nah, karena perusahaan itu probabilitas. Hidup itu keserbamungkinan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan begini. Sebenarnya tawakal ini akhir atau awal ya? Nah, gitu. Kalau yang saya pahami dari doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kan begitu ya? Yeah. Orang keluar rumah kan ya? Yeah. Diajarkan Nabi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Ketika seseorang keluar dari rumah, dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut asma Allah, aku tawakal. Saya tanya Mas Riko, orang ini udah kerja atau belum? Belum. Baru memulai kerja. Kalau begitu, muslim sejati itu dia akan bertawakal sebelum dia kerja, sampai setelah kerja. Sehingga dia berada dalam posisi nol di hadapan Tuhan. Ini namanya adab ya. Adab kepada Tuhan itu mentalnya apa, kolbunya ini ya, hatinya itu bergantung kepada Allah dari sejak dia melangkah. Sehingga dengan begitu perjalanan ini akan terus dia lakukan, tapi dia tetap menganut tawakal. Karena itu orang yang bertawakal itu dan tidak kepikir hasil atau gagal, hasil gagal. Sebab apa? Saya itu tawakal sama Allah. Makanya dia tenang. Nah, itu makanya orang seperti begini, setan itu yang kayak begini ini saya susah untuk menggodanya. Karena dia tidak bergantung pada siapapun. Ikhlas dan tawakal tadi ya yang dimusuhin oleh setan. Udah, Abah izin saya coba dalamin lagi ya. Kan ya ini lagi-lagi yang umum atau yang saya tahu gitu ya Abah ya. Saat kita berikhtiar gitu ya, terus bertawakal, terus kan kita hanya menggantungkan harapan gitu. Nah, cuman kadang ada juga di momen saya sudah melakukan ikhtiar, saya sudah menjalankan 3 tahapan tadi, yang 3I tadi Abah gitu. Nah, tapi ada di pikiran kita itu, karena saya sudah melalui itu gitu, maka saya akan berharap Allah pasti begitu gitu. Nah, di momen saat menunggu jawaban gitu ya, ternyata kok Allah nggak kasih gitu. Nah, apakah itu juga bukan salah ya? Gimana Abah ngelihat seperti itu? Proses menunggu terjawabnya ikhtiar kita tadi gitu, Bah. Jadi kan kita harus bedakan antara usaha dan hasil. Wilayah kita ini wilayah usaha. Dan ketika kita udah yang penting saya sudah pasrahkan. Misalnya ini, kalau saya sudah pasrahkan kepada Pak Mas Riko, tentu saja saya nggak boleh bertanya. Ya sih. Orang mukmin itu tidak boleh mempertanyakan ketika dia sudah merasa, ya Allah kan saya sudah bertawakal, tapi kok gagal. Ya ini Allah akan bilang begini, yang jadi Tuhan lu atau kamu? Emang aku yang jadi Tuhan kok kamu ngatur aku. Artinya kalau orang tawakal itu dia tidak akan pernah mempertanyakan itu. Berhasil alhamdulillah, gak berhasil alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia telah bertawakal pada Allah. Nah, inilah kegagalan konsep tawakal itu dalam prakteknya itu. Makanya saya katakan bahwa tawakal itu tidak bisa diucapkan. Sekali saya mengatakan kepada Anda, misalnya, padahal kan saya sudah tawakal, saya sudah hilang tawakal saya. Harusnya kenapa? Kata-kata itu kalau Allah yang tahu, dia akan marah. Saya ini orang Jawa Timur, jadi dialeknya mungkin agak belak-belakan. Kira-kira begini, terima ngurusi awakmu, cuma ngurusi kamu aja gampang, seluruh dunia itu. Makanya kan di hadis qudsi semua minta dari awal dari akhir, jin dan manusia semua minta, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Jadi sehingga tawakal itu sesungguhnya menguatkan batin, bukan menghasilkan usaha. Saya tidak pernah setuju bahwa hasil itu tidak mengkait usaha. Tidak ada ini.
Usaha saja, tawakal saja, hasil milik Tuhan. Saya kasih pelajaran, ada pelajaran bagus dari Siti Hajar. Kalau Siti Hajar toh, ya istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ini kan yang kemudian dia membuat syariat sa'i. Sofa dan Marwah, Sofa, Marwah, Sofa. Pertanyaan gini, dia lari dari Sofa dan Marwah mencari apa? Air. Dapat tidak? Dalam pandangan manusia biasa, dia tidak. Tapi dari mata batin kita, dia dapat. Air itu kan air Zam-Zam akhirnya. Air Zam-Zam itu pertanyaannya, air Zam-Zam yang keluar itu atas usahanya Siti Hajar atau usahanya Ismail? Coba. Kalau kita harus melihat kacamata mata kepala kita bahwa air itu usahanya Ismail, mana mungkin bayi kok usaha itu tidak mungkin. Tetap itu usahanya Siti Hajar. Tapi itulah cara Allah. Berhasilnya itu bisa jadi tidak dia yang usaha. Bisa jadi melalui orang yang lain dan lain sebagainya. Yang penting dia bisa mendapatkan itu. Nah, persoalannya itu kadang kita nggak sabar. Itu saja sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah tawakal udah nyantai saja. Alhamdulillah. Saya tidak pernah susah, ngapain? Saya punya Allah. Kita punya Allah kesusah loh, gimana? Orang nggak orang kerja itu seneng. Pertanyaannya begini, apakah yang dihasilkan dari kerjanya itu bisa memenuhi hidupnya? Belum tentu toh? Belum tentu. Ya. Gaji yang dia dapatkan itu bisa memenuhi? Belum tentu. Loh itu bisa seneng tuh. Bisa, padahal ketika dia dapat ternyata tidak bisa memenuhi hidupnya, susah lagi. Loh itu dia karena salah menggantungkan saja. Wong sudah akhirnya punya Tuhan digantungkan ke pekerjaan. Iya. Berarti dalam rangka untuk membenarkan konsep tawakal tadi Abah ranah kita maksimalkan usaha, setelah itu usaha. Sudah gitu untuk maksimal usaha dan kuatkan doa dan maksimalkan usaha dan berdoa. Selesai. Kita wilayahnya itu saja. Soalnya kalau menjangkau hasilnya apa nanti kita stres sendiri. Ya, sebenarnya begini. Saya berikan cara pandang begini. Gak gampang loh. Misalnya gini. Saya kerja nih. Saya akan tanya sama diri saya ini kerja ini sebenarnya gantung sama Allah atau gantung sama pekerjaan? Gak gampang jawab begini nih. Saya ini sebenarnya sedang menggantung sama Allah atau menggantung sama pekerjaan saya. Gimana cara untuk ngujinya? Cara ngujinya biasanya Allah itu akan berikan ujian begini. Kalau dia merasa nyaman dengan pekerjaannya dan kemudian ini salah satu rasa cinta Allah sebenarnya. Khawatir nanti hambanya itu menggantung kepada selainnya. Maka pekerjaan yang biasa dia gantungi tadi itu diambil. Diujinya di situ ya. Diuji di situ. Dan di situlah baru akan diuji. Semuanya sebenarnya pernah mengalami ini. Setiap muslim pasti pernah mengalami begini. Karena dengan cara seperti begitulah Allah ingin menguji apakah dia itu benar-benar tawakal sama aku atau sama pekerjaannya. Kita kan seringnya itu merasa senang karena kerjaannya lancar. Susah merasa susah karena pekerjaan nggak lancar. Jadi ketika ada orang bilang begini, Pak Ustadz doain dong. Akhir-akhir ini pekerjaanku itu nggak seperti biasanya. Saya biasanya 1 bulan, sekarang emang kenapa? Sekarang ini Pak Ustadz susah Pak Ustadz. Biasanya saya dapat 10, sekarang buru-buru 10, 5 saja. Doain dong Pak Ustadz, amalannya apa? Lah kenapa? Lah ini pekerjaan saya gantungan hidup saya satu-satunya. Iya jelas saja. Oh itu gantungan hidup. Ya di situ salahnya. Tapi Abah, apakah ya ini nggak tahu ya, mudah-mudahan pertanyaannya pas nih Abah nih. Tapi apakah cara Allah gitu ya untuk ngasih pembelajaran hambanya atau kita atau contoh tadi yang pekerjaannya dicabut dulu gitu. Apakah pembelajarannya itu selalu melalui ujian yang dialami oleh si hamba atau dalam bentuk yang lain-lain juga bisa gitu Pak? Bisa begini maksudnya. Karena tawakal itu kan saya berikan ilustrasi begini. Menjadikan pihak lain sebagai wakilnya. Itu tawakal itu secara kebahasan begitu. Misalnya gini ya, contoh sederhananya. Kita ini rakyat. Kita nggak bisa mengakses ke presiden misalnya.
tapi kita punya DPR. Akhirnya kita sebut itu wakil saya di sana. Maka kita serahkan sepenuhnya. Nah gitu. Makanya pada Allah, pasti Allah akan nguji apakah kamu itu, soal ujian ya Allah yang tahu lah. Tapi segala hal yang kemudian menjadikan kita merasa gelisah, merasa takut, merasa dan sebagainya, itu kita yakin bahwa wah ini Allah sedang nguji, sedang nguji tawakal saya ini. Dari gitu. Oke. Baik, Abah. Nih kayaknya di episode awal kita nih waktunya gak terlalu panjang nih Abah. Mungkin yang terakhir boleh disampaikan Abah, karena pendengar kita kan DKM yang ada di grup Asra juga gitu ya, profesional Muslim Asra. Nah kira-kira apa pesan Abah untuk teman-teman di DKM grup Asra? Terima kasih. Persoalan tawakal ini memang gampang-gampang susah. Bisa diucapkan tapi susah dipraktekkan. Yang terpenting begini, bahwa Anda cukup usaha secara sungguh-sungguh. Tadi saya sampaikan, silakan mengoptimalkan kemampuan yang Anda miliki. Dari mulai konsep, aturan, apa saja. Panggil orang untuk memberikan biasanya untuk memberikan konsultan, silakan. Tetapi itu dalam konteks ikhtiar dan ijtihad. Tetapi jangan sampai usaha keras tadi itu sampai mentok 100%. Kenapa? Karena hidup ini probabilitas. Maka semuanya tidak jelas. Itu harus terpikir dalam konsep kita. Pokoknya semua di dunia itu darul aghyar. Semuanya pasti berubah dan semua tidak akan bisa tetap. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah hilang Allah dalam diri kita. Karena itu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu selalu bertawakal kepada Engkau. Jadi saya kira itu yang ingin bisa saya sampaikan. Usaha keras yang sungguh-sungguh sesuai dengan profesional kita, sesuai kemampuan kita. Tapi yakinlah bahwa harus ada wilayah kosong milik Tuhan. Karena Allah yang menentukan segala kesuksesan, keberhasilan, kegagalan. Hanya Allah yang punya. Terima kasih. Masya Allah, ya itu ya pesannya untuk teman-teman. Dan rasanya mungkin kalau nanti Abah ada waktu kita podcast berikutnya nih Bah, karena kayaknya boleh. baru nanggung nih, baru luaran aja gitu. Ya meskipun mendadak dan waktunya singkat, tapi saya suka. Siap, nah kita sambung lagi di episode berikutnya insya Allah. Abah sehat-sehat terus biar ilmunya bisa ngalir untuk kita semua. Saya tutup untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.